Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum. Bung, Bung. Waalaikumsalam. Ada perlu apa kalian datang kemari? Mohon maaf mengganggu waktunya, tapi kami ingin bertemu dengan Bung Karno sekarang. Baiklah, tunggu sebentar. Akan saya panggilkan Bung Karno. Ada apa, Fatma? Ada yang ingin bertemu denganmu. Hal penting apa yang ingin kalian bicarakan hingga kalian berani sekali mengganggu waktu istirahat kami? Bung, kita harus pergi ke Karawang sekarang juga. Mengapa harus pergi ke luar Jakarta? Para pemuda sudah gaduh di luaran sana, Bung. Ini semua terjadi karena tadi malam Bung Karno tidak melakukan proklamasi kemerdekaan. Para pemuda mulai melakukan revolusi sendiri, Bung. Apa kalian sudah gila? Yang kalian lakukan ini bukan revolusi, tapi dapat dianggap sebagai pemberontakan, sama seperti yang dilakukan oleh Hitler, namun berakhir gagal. Tidak ada waktu lagi untuk berdebat, Bung. Ini juga demi kebaikan Bung Karno sendiri. Karena kami khawatir Jepang akan menuduh Bung Karno lah yang menggerakkan seluruh massa. Selain itu juga kami takut Jepang akan melakukan penyergapan setelah kejadian ini. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga. Tidak bisa. Kalian tidak bisa memaksakan proklamasi untuk dilakukan secepatnya. Saya nanya sendiri kalian. Tapi, Bung, lebih cepat merdeka, lebih baik, bukan? Benar, semakin cepat Indonesia merdeka, semakin cepat pula Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan. Mengambil keputusan seperti ini tidak bisa diputuskan dengan cara yang gegabah. Lagi pula, saya sudah merencanakan semua hal ini. Mau menunggu apa lagi? Cepat, merdekakan sekarang. Sudah. Bagaimana ini? Mengapa Bung Karno dan Bung Hatta belum datang juga kemari? Jika seperti ini, rapat tidak akan bisa dimulai. Ada yang tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Kamu tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Tidak tahu, Mbah. Saya tanya sekali lagi, kamu tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Mbah. Saya sudah tahu karena dari gerakan panikmu. Jika saya beritahu, apa yang akan Anda berikan sebagai imbalannya? Gila kamu, bahkan tidak memikirkan akibat dari tindakanmu karena Keputusan ini bukanlah keputusan pribadi saya. Keputusan ini sudah diputuskan oleh semua golongan muda. Tugas saya hanya membujuk Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. proklamasi secepatnya, bahkan rapat saja belum bisa dimulai karena tidak ada Bung Karno dan Bung Hatta. Katakanlah di mana mereka sekarang, dan saya akan menjamin keselamatan mereka sampai di Jakarta. Dan saya akan menjamin proklamasi akan dikumandangkan secepatnya. Atas dasar apa saya harus mempercayai Anda? Saya akan menjamin jaminannya. Jika besok pukul 12 tepat proklamasi belum dikumandangkan, saya akan memotong kepala saya sendiri dengan tangan saya di depan para pemuda. Apakah Anda yakin? Apakah Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah nyawa saya menjadi taruhannya. Dan sekarang beritahulah mereka berada di mana. Baiklah, saya akan membawa Anda ke Rengas Dengklok, tempat keberadaan Soekarno dan Hatta berada. Bung, lebih baik kita mendengarkan apa yang diusulkan golongan muda. Ada baiknya juga dengan apa yang mereka rencanakan, Bung. Karena jika tidak, Jepang bisa merubah rencana awalnya, Bung. Tidak bisa langsung disimpulkan begitu saja. Hal ini sudah saya bahas bersama Ahmad Terauchi saat rapat di Vietnam hari lalu. Sebaiknya
kalian ikuti saja bakat Bung Karno. Tapi Bung, coba pikirkan terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh para golongan muda. Baiklah, jika memang keputusan yang dikatakan oleh golongan muda sudah yang paling tepat, segera kita ke Jakarta dan mencari tempat yang aman. Loh. Rambutan kuwi tuku bulan apa sih?